Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom saudara-saudari, sahabatku semua di dalam nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan yang menyapa kita hari ini, hari Selasa 13 Februari 2024, tertulis dalam kitab Yesaya pasal 52 ayat 7. Mari sahabatku semua kita simak dan renungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan inspirasi untuk menjalani hari ini demikian. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Lehet nai di atas niak kaduluk akapat ni perbarita nauli. Napa tu begihon hadameon, nama maritahon barita nauli. Napa tu begihon hatuaon, nama doktu Sion, debatamdo bakit Raja. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari sahabatku semua, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita, tentu kita semua merindukan dan mengharapkan suasana hidup yang terbebas dari berbagai tekanan dan pergumulan. Terlebih saat ini kita sedang berada dalam situasi politik yang sangat hangat, dalam kondisi H-1 pemilihan umum, yaitu pemilihan presiden dan pemilihan anggota legislatif, yang mungkin saja keadaan ini membuat kita merasa takut dan khawatir. Demikian juga umat Tuhan dalam pembuangan Babel, yang juga merindukan suasana hidup damai dan bebas dari tekanan. Atas keadaan itulah Yesaya menubuatkan suasana futuris atau suasana masa depan yang akan mereka alami, di mana akan datang kabar baik dan kabar damai yang akan mereka terima dengan iman kepada Tuhan Allah. Mengimani firman Tuhan sebagai kabar baik yang sudah digenapi dalam Yesus Kristus, sesungguhnya sudah benar-benar membuat kita bebas dari himpitan pergumulan. Yesus Kristus sudah mengubah situasi hidup kita dari pergumulan paling besar, yaitu dosa dan kejahatan, yang sudah diampuninya menjadi sebuah hidup yang penuh damai sejahtera dan sukacita. Oleh sebab itu sesungguhnya keadaan yang sedang kita khawatirkan saat ini terlalu kecil untuk menjadi alasan bagi kita untuk khawatir dan takut. Kita diingatkan bahwa kehadiran firman Tuhan lewat para pemberita Injil, lewat hamba-hamba Tuhan, tidak hanya membuat kita bersukacita sebatas sukacita lahiriah. Maka nas renungan hari ini mengisyaratkan sebuah situasi di mana hidup kita dipandu oleh firman Tuhan atau kabar baik yang memotivasi kita untuk tetap bergairah dalam hidup sekalipun mengalami situasi sulit. Berita damai dan kabar baik semata-mata tidak hanya konsumsi jasmani kita, tidak hanya dalam situasi, melainkan benar-benar hadir dalam hati kita. Sahabatku semua, besok adalah bagian penting dalam hidup kita untuk menentukan perjalanan bangsa kita 5 tahun ke depan. Sebagai seorang pengikut Kristus dan warga negara yang baik, jangan sia-siakan peran kita dalam menentukannya dengan memberikan hak suara dalam pemilihan umum esok. Lewat suara kita, Tuhan juga menginginkan kita untuk menjadi pembawa kabar baik dan menjadi penyebar damai, penyebar kebaikan dan kasih Allah kepada bangsa ini dengan cara memilih berdasarkan hati nurani. Sebab dengan hati nurani yang tulus itu, kita diingatkan untuk mempercayakan hidup kita kepada Tuhan yang berdaulat dan berkuasa lewat pemimpin yang terpilih dengan jujur dan dengan adil. Sehingga kita pun yakin bahwa siapapun yang terpilih akan Tuhan pakai menjadi alatnya, membawa kebaikan dan membawa kedamaian dalam hidup kita. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.